Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Portofolio dengan Argumen Berbasis Data. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu Erin selaku saya sendiri dan teman saya Anita dan Nursida. Adapun profil investor yang telah diwawancara Ibu yaitu Ibu Harmitasari MPD PhD yang berusia 32 tahun dengan profil risiko moderat dengan horizon 3 sampai 5 tahun dengan tujuan dana darurat kebutuhan 5 sampai 10 tahun tabungan emas digital. Baik, langsung saja masuk ke materi. Yang pertama itu alokasi aset final. Di sini kami mengusulkan alokasi portofolio kepada Ibu dengan alokasi 20% reksadana dengan aset Susorinvest Money Market Fund dengan alasan karena likuiditasnya tinggi, risiko rendah, sesuai kebutuhan jangka menengah. Selanjutnya 20% emas digital dengan aset Bank BSI atau BRI dengan alasan untuk melindungi nilai dari inflasi dan risiko ekonomi global. Dan selanjutnya 30% pada saham blue chip di mana asetnya BBCA, TLKM, dan UNVR karena memberikan kestabilan dan pertumbuhan dengan risiko moderat. Dan yang terakhir itu 30% saham growth yang dimana asetnya itu MTK, Arto, dan Goto karena memberikan potensi imbal hasil tinggi sesuai dengan profil investor moderat. Selanjutnya kinerja portofolio. Dari sisi kinerja portofolio ini menghasilkan return sebesar 13,3% dan risikonya 18%. Yang dimana saham growth itu berpotensi memberikan return sebesar 16,2%, sedangkan risikonya 27,5%. Selanjutnya saham blue chip berpotensi memberikan return 11,2%, sedangkan risikonya 10,5%. Dan yang terakhir itu reksadana memberikan potensi return sebesar 6,5% dan risiko 2%. Dari hasil ini memberikan Sharpe rasio sebesar 0,41 yang berarti portofolio berada di area efisien dengan risiko yang dapat diterima bagi investor moderat. Adapun simulasi krisis. Pada saat Goto sempat anjlok lebih dari 70%, saham Arto juga tertekan. Tetapi portofolio ini dapat tetap bertahan dengan risiko yang dapat dikontrol dengan alasan blue chip dan reksadana, yang dimana memberikan efek diversifikasi yang signifikan, memungkinkan nilai portofolio tetap stabil dibandingkan dengan penurunan signifikan di saham growth. Selanjutnya perbandingan dengan LQ45. Saat dibandingkan dengan indeks LQ45, portofolio ini menghasilkan return sebesar 13,3% dibandingkan dengan LQ45 sebesar 10%. Adapun risiko dari portofolio itu 18% dibandingkan dengan risiko LQ45 itu 14%. Dan dimana dapat disimpulkan bahwa portofolio ini berada di area efisien dan memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dengan risiko yang dapat dikontrol. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya memberikan sesi tanya jawab kepada Ibu. Sempat Ibu ingin bertanya. Ini tugas mata kuliah dari dosen siapa? Pak Antong, Ibu. Oh, Pak Antong. Saya Iya. itu sebenarnya tidak tahu
Kan kalau masalah aset-aset, jadi saya jawab itu apa adanya, Ji. Tunggu dulu agak berisik sedikit deh. Iya, Bu. Apa yang mau kita pertanyakan? Semisal Ibu ingin mempertanyakan, Apa yang mau kita tanyakan? udah Ibu, semisal kita yang ingin bertanya Ibu, semisal kenapa memilih saham Goto. Oh, I see. Iya Bu. Oke, oke. Tunggu ya. Nggak ada Ji yang mau kita tanyakan ke saya. Tunggu dulu. Iya Bu. Oke. Nah, pertanyaan pertama itu, apakah portofolio ini dapat maksudnya dapat berubah sesuai dengan kebutuhan investor? Kayak portofolionya itu dapat berubah sesuai dengan kebutuhan investor atau bagaimana gitu. Coba dijelaskan sedikit. Oke, silahkan ya. Tadi Ibu bertanya apakah portofolio ini dapat berubah sesuai kebutuhan investor. Iya, betul. Portofolio ini dapat berubah sesuai kebutuhan investor, Ibu. Benar. Karena portofolio ini dapat direbalancing sesuai dengan perubahan kebutuhan dan toleransi risiko investor. Misalnya, Ibu, jika kebutuhan jangka panjang lebih dominan, itu dapat ditingkatkan porsi saham growth-nya dan masuk ke obligasi untuk diversifikasi yang lebih baik. Gimana, Bu? Oke, pertanyaan selanjutnya, kira-kira mengapa tidak masuk ke obligasi? Maksudnya kayak pertanyaannya tuh bagaimana strategi portofolio ini menghadapi krisis tahun dari 2020 sampai 2023? Kalau saat krisis tahun 2022 sampai 2023 itu Bu, Goto itu anjlok sebentar ada di sini. Itu anjlok lebih dari 70%, sampai Arte juga tertekan. Namun dengan alokasi yang signifikan di saham blue chip seperti BBCA dan TLKM dan reksadana dan emas digital, itu portofolionya itu tetap dapat bertahan dengan tingkat risiko dapat dikontrol, Ibu. Efek diversifikasinya itu membuat nilai portofolio tidak jatuh signifikan sesuai dengan kebutuhan investor moderat seperti Bu. Ini yang jawab kita semua jika atau bergantian? Oke, pertanyaan selanjutnya, kira-kira mengapa memilih saham Goto yang memiliki resiko tinggi? Yang ada tadi itu yang Goto kita jelaskan? Iya Bu. Iya, ya ini. Mengapa memilih saham Goto yang memiliki resiko tinggi? Dipersilakan kepada Anita untuk menjawab pertanyaannya Bu. Mengapa memilih saham Goto yang memiliki saham tinggi? Baik, em, ya silakan. Bisa bener, Bu. Baik, adapun kesimpulan dan rekomendasi yang direkomendasikan yaitu portofolio ini sesuai dengan kebutuhan dan risiko dari investor moderat seperti Ibu Harmita sendiri, dengan alokasi yang seimbang, memberi pertumbuhan dari saham growth, stabilitas, dan blue chip.
dan likuiditas dan reksadana serta emas digital. Adapun kami merekomendasikan Ibu untuk melakukan review dan rebalancing portofolio secara berkala, mempertimbangkan masuk ke instrumen obligasi guna diversifikasi lebih luas dan meminimalkan risiko jangka panjang. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.